Baik lagi di Decentra Boys. Ini kita bahas ada satu garapan airdrop baru banget. Ini dia tuh semacam upchain. Jadi kayak kalau upchain itu ibaratnya kayak subnetnya Avalanche ya. Cuma bedanya dia di jaringan Polkadot namanya Tansi Network. Buat teman-teman yang biasa suka garapan Polkadot, ini gampang banget. Kalian tinggal connected account, switch team profile ya segala macam, kalian tinggal set. Ini tuh gue connected accountnya baru Twitter doang, terus profilnya belum gue lengkapin, jadi ini namanya masih acak adut kayaknya, harus di setting dulu untuk ininya display emailnya. Ini namanya gue ganti dulu jadi nama gue Imam ya gengs. Update dulu. Nah udah diupdate, cakep. Terus cek lagi profilnya oke, namanya udah cakep. Ini tuh dia Tansi itu adchain buat kalau nggak salah semacam platform campaign Web3 tapi di jaringan Polkadot gitu sih. Itu yang gue tangkap. Jadi emang agak interesting juga. Dan let's kita garap-garap ininya. Untuk telegramnya ini pakai telegram yang mungkin telegram gue yang satunya aja, yang ini yang lebih simple. Coba ya, join telegram, please connect telegram, login with telegram. Oke, ini telegramnya pakai nomor yang satunya. Oke, login as Mokiko. Oke, use this account. Open grupnya dulu, join. Terus I'm not bot, accepted, cakep. GN, baru verified. Kita cek untuk garap taksnya, nah udah cakep. Tinggal Discord-nya ya, harus join Discord. Mungkin kita coba follow ini dulu, URL open YouTube. Oke, YouTube-nya dia diarahinnya ke browser sini. Gue lupa kalau di apa tracking ya cok. Oke, subscribe. Oke, gue udah subscribe pakai ini gua. Nah, once you verified action. Oke, udah di verify. Jadi basically ya sama kayak garap ininya. Ini by the way gue share dulu linknya. Copy, terus gue bakal taruh di DC. Lah emang garapan airdrop mode dapatnya kecil. Kalau kecil nggak, ini gue share garapan baru gengs. Gue bakal tag lu semua biar pada kerjakan dulu. Denji apa sih namanya? Apa namanya? Lu pakai nomor sih ya, gede banget gue pakai nomor. Ya udahlah. Terus siapa namanya? Adria gue tag aja lah. Ya, satu lagi siapa sih temen lu, si anjing Lutfi ya. Nah ini dia, gue tag si Bing Bing. Mana Bing Bing? Nah ini dia. Nah, dijoin. Mantap. Terus ini ada Discord-nya juga. Connect
Discord. Harusnya sih outnya udah authenticatornya udah gua auto login, authorize. Oke, Discordnya udah authorize, tinggal join dulu, terus di account, masuk grup Discordnya dulu, tap, jalan ke sini, tap. Ini udah masuk ya, harus kerja dulu as usual. Hari ini cuma buat nemenin garap airdrop. Udah Ini lama buat gua nggak garap yang airdrop. kayak yang kayak kemarin yang saya kirim linknya itu kayak apa sih yang Silencio. Silencio itu sama kayak Depin yang lain. Depin itu kan dia ngambil sumber daya dari user. Misalnya kemarin Grass, Iya. Get Grass itu dia ngambil sumber daya internet yang lepas dari user-user. Jadi untuk dapat poin Grass itu ya kita harus browsing, kita harus menggunakan internet. Nah, itu mereka manfaatkan buat ngelatih AI dari white papernya. Terus kayak Silencio itu dia juga Depin. Depin itu Depin yang di Silencio itu ya buat itu buat eh, kayaknya dia bakal nge-track lokasi eh, dengan tingkat kebisingan. Itu kan database kayak gitu kan bisa dijual sebenarnya. Iya sih. Makanya kadang kayak hal-hal kayak gitu tuh orang kayak, ih gila, kayak gampang banget. Mm-mm. Visit Tansi website. Sama kayak Oke. beberapa aplikasi yang menggunakan ini ya, aplikasi-aplikasi yang jajan-jajan online itu kayak food-foodan itu. Mm-mm. Nah, itu kan mereka juga, kalau mereka kan nyimpan database dari pelanggan. Jadi Uh-uh. ketika misal kita beli di daerah ini, orang cenderung beli nasi goreng. Nah, mereka bisa Iya. bisa jual itu di ini, di orang, kalau ini lo database-nya, kalau mayoritas di lokasi ini orang jajannya nasi goreng, jajannya bakso. Jadi ya database itu yang mereka jual. Tapi emang database tuh sesuatu yang bakal jadi currency sih, currency baru orang sih. Nah, iya, di internet kan database itu Tuhan. Jadi Uh-uh. Oh ini ya ada quiznya. tahu segalanya, database itu kan tahu segalanya, apalagi database pribadi. Database pribadi itu kan memang target untuk diperjualbelikan. Jadi kemarin kenapa heboh pas database KTP, database kependudukan itu bocor ya, banyak fungsinya. Iya sih emang. Jadi makanya Kalau udah uh, kayak makanya Web3 itu khusus untuk apa, melindungi data privasi. Jadi Web3 itu ya bukan sekedar eh, aplikasi website yang terhubung dengan dompet, nggak sekedar itu. Jadi Web3 itu ya eh, ya mirip-mirip apalah, mirip-mirip kita punya personal personal browser lah, personal browser yang cuman kita dan browser itu yang menyimpan
data yang kita punya. Jadi browser itu nanti dia tidak akan bocorkan ke server-server yang lain. Kayak sekarang kan ya server server kan terpusat, decentralized. Jadi ya terserah yang pemilik server mau ngapain juga data yang kita punya ini. Jadi itu sebenarnya konsep decentralized server itu sebenarnya kita kenal di NFT. Nah, ketika Iya kita kan yang main buat metadata. ah, ketika kita main OpenSea, misal saya begini, saya upload gambar di OpenSea, tapi tidak mengeluarkan saya tidak mengeluarkan gas fee. Artinya eh, data data gambar yang saya upload itu tersimpan di apa namanya, di server terpusat, di server centralized milik OpenSea. Nah, ketika kita membayar gas fee yang kita gunakan itu untuk menyewa decentralized server. Jadi eh, konten yang kita punya itu ya bukan milik siapa-siapa, tapi milik dari pemilik smart contract. Jadi konten yang kita punya itu bukan cuman ada di OpenSea, tapi ada di aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ketika kita pakai OpenSea buat upload gambar tanpa di freeze atau tanpa dikenakan gas fee, ya itu bukan decentralized. Jadi kita tidak punya penyimpanan terdesentralisasi dalam pembuatan NFT. Jadi sama saja itu bukan NFT. Heeh. Kayak kasusnya kemarin si siapa, Gozali, pada saat dia buat NFT di Matic, di jaringan Matic. Kalau kita lihat eh, ID ID kontennya itu kan ID-nya ini, ID-nya OpenSea. Jadi itu bukan jadi itu tersimpan di servernya OpenSea, bukan tersimpan di centralized server. Decentralized server. Bukan Ah, ah. bukan Jadi kalau punya dia juga berarti artinya cuma kayak tebeng upload jatuhnya. jadi dia nebeng upload di OpenSea, tapi dia tidak punya penyimpanan terdesentralisasi. Nah, kalau Hmm. teman-teman biasa main Solana, jadi tiap-tiap token itu punya penyimpanan sendiri. Nah, kenapa kemarin kan kita sempat sebenarnya token-token yang sudah nol di Solana itu bisa diklaim. Apa yang kita klaim sebenarnya adalah penyimpanan. Jadi tiap-tiap kita ngebeli token, misalnya saya ngebeli 100 token, terus saya ngejual, saya sell, ya akhirnya sisa nol, tokennya kan sisa nol, tapi di eh, history ini, history transaksi ini di Solana itu masih kelihatan kalau kita masih memiliki nol. Nah, bagaimana supaya itu sudah tidak ada? Ya kita klaim. Jadi kan ada Ya, misal di step itu kita bisa ngeklaim semua transaksi yang sudah jadi nol. betul. Jadi kan kita di itu apa namanya, decentralized storage. Benar.
Nah, itu yang Berarti mungkin 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 ke depan nanti beberapa bulan kemudian mungkin Depin itu bakal kembali ini kembali banyak dibicarakan karena ada beberapa proyek-proyek di Depin itu yang baru mulai eh, eksis, apalagi ya salah satu Depin yang mungkin eh, investornya lumayan besar itu kayak Getgrass, terus Aprok Aprok di Solana, oh terus iya, ada beberapa, seingat saya ada banyak ini ada banyak proyek-proyek Depin yang baru mulai di tahun ini. tapi Depin itu sebenarnya kan dibuat naratifnya adalah kan untuk melindungi data konsumen kan Mm-mm. sebenarnya dalam beberapa segmentasi hal tertentu ya enggak sih? Iya. Jadi mereka sebenarnya punya aturan dalam mengkolek data. Jadi mereka cuman ngambil data yang mereka butuhkan, tidak mengambil sampai data-data pribadi. Jadi semisal gini, pada saat kita yang kayak saya sebutkan tadi, eh, Silencio, terus Grass, itu kan mereka tidak tahu data siapa yang diambil karena kita kan terkoneksi dengan wallet. Wallet kan tidak ada data pribadi dalam wallet. Iya betul. Misal Aprok juga seperti itu. Jadi yang mereka tahu itu adalah alamat Solana misalnya, terus alamat EVM, tapi mereka tidak tahu kalau pemilik alamat itu ada ini tinggal di sini, enggak. Benar sih. Jadi sebenarnya datanya itu cuma kayak data pool aja, cuma nanti untuk dicari spesifiknya mereka nggak ganggu gugat gitu. Atau gimana Iya. sih kadang Depin tuh cara mekanisme perlindungan datanya agak masih abu-abu di gua. Sebenarnya beda sih dengan ini, beda dengan eh, data-data yang kita input di Web2. Jadi data-data yang kita input di Web2 itu ya mayoritas data-data pribadi, misalnya email. eh, ya, Ketika orang dapat email kita kan mereka bisa nyepam. Oh, Terus selangkah di atas nyepam itu ya mereka bisa tahu sosial medianya kita, mereka bisa tahu database yang terhubung dengan email yang kita input. Jadi beda dengan alamat wallet yang kita input. Jadi alamat wallet yang kita input ya itu tidak terkoneksi dengan email, tidak terkoneksi dengan sosial media. Bahkan ketika kita main ini Farcaster itu kan tidak akan terkoneksi dengan email, tidak akan terkoneksi dengan wallet secara langsung. oh dia ini Silencio ada map pemetaan suaranya. Iya, itu yang Iya, mereka jual. Ah, India itu yang parah. iyalah apa penduduk apa hampir 4 miliar tapi eh, bising banget gitu. Wih gila Jakarta apa Pulau Jawa paling padat coy.
Wih gila, daerah Manado berisik juga ternyata, gengs. Artinya Lihat sudah ini. banyak pengguna dari daerah-daerah situ yang memetakan. Hmm. Berarti banyak juga ya usernya ya. Coba tak lihat timnya. Idenya bagus, Hmm. ide ini pembuatan ininya bagus. Jadi nggak kepikiran sampai pemetaan ini ada. Iya, buat polusi suara sih bagus kalau buat yang peduli polusi suara. Coba kadang kalau polusi suara tuh nggak terlalu dilihat ya sebenarnya kalau secara global ya. Ada yang care tapi nggak kayak polusi apa namanya polusi udara, polusi limbah gitu-gitu sih. Noise range together. Tapi emang gue sendiri juga apa terlalu banyak noise pollution tuh membuat gue juga kadang nggak bisa berpikir sih. Terutama kalau di kota orang-orang yang biasa WFC kan kayak passive income sih buat mereka sih. Dugem sambil biarin HP nyala. Tapi ini aplikasinya ngedrain baterai HP banget gak sih Om? Enggak, eh enggak. Cuman Oh, lo udah coba? nggak harus tiap saat. Ini mereka punya ini. Jadi sehari itu setidaknya satu kali diaktifkan. Kalau sehari tidak aktif itu poin jadi nol. Asik. Mungkin untuk awal-awal ini ya, awal-awal rilis ini. Enggak, Pingin sih nyoba install. bukan cuman ini Om Denji, bukan cuman mereka nge-track keributan, eh, kebisingan, tapi mereka juga nge-track eh, apa ya, lawannya bising. Ya yang Oh, silent, keheningan. ya keheningan. Mereka juga nge-track keheningan gitu. Jadi itu pun dapat poin. Ini makanya kalau di mapnya kan ada kayak yang daerah yang masih hijau. Ah, Jadi suaranya mungkin yang desibel rendah kali ya ya maksudnya desibel ya. rendah. Tapi udah dipetakan. Hmm. Lu nemu aja Om project beginian. Sumpah dah. Enggak, kemarin ada yang ini yang eh bahas-bahas Depin di ini di Twitter. Ah, lucu ini projectnya. Coba deh. Hmm. Ini apa Depin ya? Coba kalau kita cek Depin di Twitter ada project apa aja sih yang kelihatannya menarik. Depin. Lah keluarnya Dego. Apa Dex-nya Binance Smart Chain yang lama-lama. Doang dia ini Dego. Kok ada ininya tumben? Apa? Oh dia kolaborasi sama Second Life. Second Life tuh basically project metaverse jadul guys. Sumpah. Oke, menarik. Good to know. PKT Moon King PKT Cash. Aneh. The only blockchain powering decentralized internet running or PKT. PKT Cash. Oh, database payment nih kayaknya pasti. Hubungan-hubungan dengan itu. Baik, kita buka. Tuh kayak tadi
bagian gua ngetik password sama itu harus gua itemin tuh layarnya ntar. Harus diedit. Future internet, oh dia internet akses. Banyak sih Depin yang sifatnya internet akses ya Om ya. Iya. Kemarin gue juga pitching saat apa bukan pitching sih, diajak ngobrol ada namanya Kualu Mobile. Jadi dia Depin yang untuk nge-track kira-kira satu koneksi internet tuh jaringan yang terikat di gadget itu apa aja dan sampai berapa. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Jadi terikat di email kalian terus sama di HP. Jadi kalian bisa cek WiFi untuk pemetaan WiFi kalian misalnya, terus dicek lokasi dari WiFi kalian. Nanti tinggal dia ngebaca mapnya gitu. Ini itu tuh maksudnya nanti dia keluar kayak Google Maps ya. Emang agak berat sih ini aplikasi ya sumpah karena masih alpha tester. Kebetulan gue juga ngobrol sama foundernya dan foundernya tuh bule, tinggal di Indo udah cukup lama gitu. Jadi ya cukup menarik sih. Nah jadi misalnya kayak ini nih kan, kalau kita zoom nih dari alamat rumah gue, ya ketahuan dong gue tinggal di mana. Nah misalnya nearby place Jakarta, misalnya klik ini Jakarta gitu kan. Terus kita bisa pilih ngetes WiFi dari tempat restoran dan lain-lain kayak gitu-gitu sih Om. Iya. Bisa Jadi kita cek. Depin ini ya itu sih, dia ngumpulin, selain ngumpulin database juga dia eh, ngumpulin banyak sumber daya ya dari user-usernya. Jadi misal apa ya, saya lupa apa sih tempo hari yang Apa tuh? apa sih namanya, lupa nama tokennya, tapi dia fungsinya buat eh, penyimpanan terdesentralisasi. Jadi ketika kita punya eh, storage itu bisa disewakan untuk penyimpanan terdesentralisasi. Jadi eh, yang apakah kalau itu kehapus bakal hilang databasenya orang? Enggak, itu kan sistemnya node. Jadi itu saling terhubung dengan apa namanya, dengan storage yang lain. Jadi eh, nggak bakal hilang datanya. Nah ini kayak gini di petanya, misalnya HP gue terkonek ke internet. Ini tuh udah terkoneksi ke negara mana aja yang benar-benar masuk di traffic internet HP gue bisa dicek di sini. Ini tuh untuk IP-nya, untuk timing pingnya bisa dibaca. Ini ada Mumbai, Jakarta, Tokyo, ada yang Manila. Kalau warnanya makin merah, ke arah merah tuh tandanya pingnya makin tinggi gitu. Kalau pingnya rendah dia hijau, bahkan kayak bisa jadi abu-abu kalau nggak ada ping kebaca sama sekali. Terus kita bisa ke tes pingnya, kita klik, kita tes retry kebaca sampai sejauh mana gitu misalnya kayak gitu. Terus kita bisa switch lagi ke sini. Ini tuh lengkap sih. Jadi kayak sebenarnya Depinnya tuh kayak internet connection tracker aja, cuma bisa kebaca sampai arah kemana nanti dia baru ada baca earningnya gitu. Dia ada tokennya juga sih Jadi sebenarnya untuk gitu. Depin ini paling mendukung dengan IoT. Jadi IoT itu Internet of Things. Jadi itu klop banget menurut saya.
Depin dengan IoT. Jadi database itu kan sebenarnya Depin itu dia sumber daya fisik yang berusaha dibuat apa ya namanya. Jadi semua sumber daya itu bakal ditukar dengan poin, dan poinnya bisa ditukar dengan duit. Jadi eh, tidak seperti dulu kan yang sentralisir. Jadi kita harus membangun sendiri terus ngejual. Nah, Depin ini ya semua orang punya sumber daya dan itu bisa dijual bersama, dimiliki bersama juga. Jadi itu sih sebenarnya makin kesini orang makin apa ya, makin butuh yang namanya desentralisasi. Karena ini itu juga kan berhubungan dengan pertama data pribadi, terus kedua bagaimana ketika satu pemilik tunggal, satu pemilik pusat itu tiba-tiba kolaps, ya artinya database yang kita kumpulkan ke dia ya habis. Misalnya tiba-tiba AWS bangkrut, ya habis semua database. Ya makanya banyak orang jualan cloud server sekarang. Iya. Ini apa PKT, Cash, Crypto, Bitcoin, Gaimin, Power to Game, GMRS. Ini kayak gue pernah denger deh. Fungible. Ini Energy Web project lama nih, sumpah. Iya. Tapi orang tuh ngelihatnya kayak apa, rada-rada scam karena terlalu mereka kayak terlalu early gitu loh bangun. Sebenarnya yang mereka fokusin tuh Depin buat energi sebenarnya, kayak distribusi energi listrik dipakai buat apa, kemana. Itu kemarin yang saya coba tanyakan ke ini, ke siapa? Siapa? Iya. Saya coba tanyakan. Mas Gun, iya. Kebetulan have the ability to install it. Kemarin saya dapat informasi ada temen yang ini lagi ngebangun Ngembangin apa? Pembangkit listrik itu tenaga sampah. Jadi di Jakarta kan sudah ada di ini, di apa sih TPA-nya di Jakarta, di situ di Jawa Barat, Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang itu kan sudah ada pembangkit listrik, cuman ya nggak bisa juga dianggap kalau itu punya apa ya namanya, punya daya yang tinggi, cuman kan ya bisalah untuk dijadikan ini penopang ketika energi listrik. Ini kan sekarang permasalahan dunia kan, permasalahan energi, apalagi energi listrik. Orang kan sudah mulai beralih dari apa namanya, bahan fosil ke yang terbarukan. Nah, sedangkan sampah ini kan tiap saat ada, dan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk jadi pembangkit listrik. Nah, itu kan kepikiran kemarin ketika ngobrol sama temen ini, kebetulan dia dapat proyekan untuk membangun satu pembangkit listrik. Bukan teman sih, dulu mantan bos. Dia dapat proyeknya di sini, dan saya kepikiran pas kemarin dia ngobrol-ngobrol, saya kepikiran lah,
kan kemarin ada ini ada carbon credit, cuman saya belum sampaikan ke dia karena saya belum tahu gimana sih kalau pembangkit listrik tenaga sampah itu, apakah dia tergolong bisa dijual untuk carbon credit atau ya sama aja seperti pembangkit listrik yang lain. Tapi dari beberapa referensi katanya Jepang itu pakai pembangkit listrik itu buat buat ini karbon kredit mereka. Iya, tapi itu carbon credit electricity is terhadap fine. dah. Itu katanya Shell bayar carbon credit, tapi carbon credit botongan cuma buat cuci nama CSR doang. Ada beritanya tuh Ya, di jadi story IG-nya Om. jadi sebenarnya gini Om, mereka mereka tidak bisa kebanyakan sekarang CSR di perusahaan-perusahaan itu kan kebanyakan dulunya CSR di perusahaan itu ya buat kegiatan sosial. Nah, mayoritas dulunya kan CSR itu di kantor-kantor itu di perusahaan-perusahaan itu cuman untuk kegiatan sosial. Nah, ketika aturan ini muncul, ya mereka beralih ke kegiatan-kegiatan lingkungan. Nah, karena perusahaan-perusahaan itu sebenarnya belum belum punya belum punya sumber daya untuk sampai ke ke kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, ya mereka mending ngeluarin duit. Nah, beli karbon kredit Yang kan gimana nggak? termasuk ngebiayai ini, ngebiayai apa sih namanya, organisasi-organisasi itu, Iya, yang cinta NGO, lingkungan lah. termasuk ngasih ngasih Iya, itu. support duit ke NGO. Karena sampai sekarang perusahaan-perusahaan itu sebenarnya untuk CSR itu mereka masih kepatok sama kegiatan-kegiatan sosial. Jadi Tapi sumber daya mereka masalahnya, ya cuma di kegiatan sosial, bukan ke kegiatan-kegiatan lingkungan. tapi itu jadi loophole nggak sih sebenarnya? Jadi Tergantung sih kesiapan perusahaan-perusahaan untuk sampai ke sana. Karena eh, permasalahannya kan untuk mengalihkan sumber daya dari dulunya kegiatan sosial ke kegiatan lingkungan itu kan butuh waktu juga dan butuh eh, orang-orang yang khusus juga. benar sih. Sumpah by the way, gua ini efek obat yang gua konsumsi buat kelarin demam gua udah kelar kan. Anjing ngantuk buat parah. Iya. Ya, gua nggak kuat buat. Iya, tapi next topic sih, to be honest, jadi banyak hal baru yang bisa dieksplor. Untuk Silenso mungkin gue bakal coba nanti sih Om. Tunggu gue ganti HP nih kayaknya, soalnya baterai HP gue juga udah mulai sering bocor yang ini. Baterai tanam kan dia soalnya. Agak repot. Dan kalau gue lihat The Pin tuh sebenarnya yang banyak di soft untuk CR energy sebenarnya relate sih satu sama lain. Gimana caranya mereka punya traceability datanya tuh benar-benar jelas lah gitu istilahnya Om. Ya, ya jadi permasalahan Gitu. sekarang juga kan itu eh, apa eh, pergantian tren dari tren CSR yang sosial ke lingkungan, terus
yang jadi permasalahan juga eh, pihak-pihak independen yang ngukur itu yang ngukur karbon, pelepasan karbon itu juga kan ya masih belum banyak. Jadi Dan belum bisa di track juga orang-orang kayak gitu sih. jadi sebenarnya untuk awal-awal kemarin waktu Roxy muncul dan ngobrol sama kita kan ya, oh ya ternyata kayak gini dan itu kemungkinan Depin terus apa namanya RWA, carbon credit kan dia termasuk RWA, itu bakal jadi tren di tahun ini. Jadi kayak kemarin BlackRock kan masih milih-milih blockchain apa yang cocok buat mereka. Ini untuk RWA dari Kemarin BlackRock. Kemarin BlackRock nggak jadi ya, pakai apa tuh? Gue lupa. Yang Hedera. awalnya harganya udah iya Hedera. Awalnya udah pambat orang-orang Hedera. Tapi Tiba-tiba sebenarnya nggak jadi banyak orang langsung. sih yang menganggap Hedera kemungkinan mampu jadi ini. Jadi Hedera kan ini. Jadi tadi saya sempat komentari satu tweet yang nganggap kalau yang cocok buat RWA itu adalah Arbitrum, karena itu kan lagi ada gosip-gosip di komunitas Arbitrum kalau Arbitrum itu bakal kerjasama dengan BlackRock untuk rilis RWA. Tapi saya sih bilang selama dia di jaringan EVM itu tidak aman. Jadi begini Iya, pertama permasalahannya kita kan yang biasa kena jebakan-jebakan EVM. Nah, sedangkan aset-aset yang kita bakal transaksikan di RWA itu kan bukan aset-aset sembarangan. bener. Nah, Dan jumlahnya nggak kecil. dan gini, problemnya di EVM apalagi di layer 2. Layer 2 itu konsennya di skalabilitas. Jadi security itu nomor sekian. Jadi kalau kita berbicara soal apa sih namanya trilema blockchain, ya layer 2 itu ya permasalahan utama adalah security. Security di sini dalam arti gampang kena sweeper bot gitu-gitulah ya. Enggak juga sih Om, security karena mereka, jadi kalau tidak ada satupun blockchain yang bisa lepas dari berkorban untuk trilema blockchain ini kan. Jadi trilema blockchain skalabilitas, security sama desentralisasi. Ketika ini tiga-tiganya tidak bisa di ini kan, tidak bisa pasti ada yang mesti dikorbankan. Misalnya kalau skalabilitasnya tinggi, Benar. artinya mereka harus ada pengorbanan desentralisasi atau security. Tapi kalau security-nya tinggi, ya ada lagi yang mesti dikorbankan, semisal skalabilitasnya. Permasalahan Ethereum kan security-nya tinggi tapi skalabilitasnya rendah. Benar. Jadi itu Ada sih. yang salah. Kalau buat gue sih RWA tuh idealnya yang non EVM tapi lancar. Itu Saya dulu sih di sih. luar EVM. Hedera itu kemungkinan menurut saya cocok karena Hedera itu satu dia corporate. Jadi T-Mobile, Hedera kan T-Mobile. Dia dari Belanda, dari perusahaan Telkom di Belanda. Jadi
ada ini, ada penjamin. Meskipun Hedera, jadi begini, oke, Hedera dari segi skalabilitas tinggi, dari segi security tinggi, tapi desentralisasi belum tentu, karena Hedera itu dimiliki sama perusahaan. Ya, perusahaan telekomunikasi Belanda. Jadi kelemahan Hedera itu adalah desentralisasinya. Tapi either way sih menurut gua kalau RWA mungkin centralized nggak apa-apa lah ya, karena Iya. itu kan ada kaitan sama legal sih Uh-uh. gitu. Kalau Depin ini sih yang agak rancu sih. Iya, kalau Depin dia nggak boleh ini, dia nggak boleh centralized. Jadi Depin itu mesti decentralized. Mm-mm. Dan tapi ada advantage-nya. Jadi mungkin kalau Depin itu udah solid, aturan apa perundangan database tiap negara template-nya udah ada di apa sebuah modulasi platform Depin yang cocok sebenarnya. Iya. Kalau gue lihat sih arahnya ke sana ya untuk apa ya proteksi data-data pribadi ya. Mm-mm. Tapi Gitu sebenarnya sih. ketika dia sudah terkoneksi dengan wallet, itu data pribadi itu bukan jadi masalah, karena wallet tidak menyimpan data pribadi kan. Bahkan untuk terkoneksi dengan email itu kan wallet tidak. Ada juga sih beberapa blockchain atau beberapa wallet yang bisa terkoneksi dengan email, tapi orang lebih memilih untuk tidak terkoneksi dengan email. Iya, apa masalah sekuritas juga sih. Iya. Soalnya juga pengalaman backup wallet Web3 non custodial pakai wallet lebih gampang kena drain daripada yang nggak connect ke wallet. Iya. Ya pelajaran near wallet yang lama lah. Nah ya, Apa ini kan problemnya itu connect, kemarin. Ya terkoneksi dengan email, ya, jadi itu banyak masalah. iya database-nya jebol semua bos. Iya. Sampai wallet native-nya dirombak total sama swasta. Jadi mereka nggak punya wallet native yang di luar kontrol swasta dong. Oke deh Om. Ya itu lucu sih. Saya cabut dulu. Closing dulu Ya, Om. ya alright. Thank you banget buat yang nonton The Central Boys. Tunggu aja videonya di channel YouTube ya guys ya. Kebetulan gue juga udah agak ngantuk banget, efek obat. Jadi see you guys soon. Thank you everyone. Oke. Bye. Di off om.